Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para sepuh, ma'asyiral a'izza wal kurama, pengurus Masjid Agung rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayahnya yang merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Kita bisa menikmati nikmatnya sholat subuh berjamaah. Masya Allah, ini suatu kenikmatan yang luar biasa bagi kita. Karena ahli kubur itu minta kembali ke dunia, pengen sholat, pengen sujud kepada Allah. Kita dikasih kesempatan untuk sujud sekarang. Kita patut syukuri dan kita harus lestarikan ini, dijaga betul. Akhwani wa akhwati rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang Asma'ullahil A'zam, nama-nama Allah yang mulia, yang agung, yaitu sifat Al-Azim. Allah Maha Agung, Al-Ali, Allah Maha Luhur. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa kalimat disebut di dalam beberapa tempat sifat Al-Azim, Al-Ali. Di antaranya yang kita kenal, yang sering kita baca, yaitu di ayat kursi, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sifat Allah Al-Aliyyu Al-Azim. Juga sering kita baca dalam kalimat hauqalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sifat Allah Al-Aliyyu Al-Azim merupakan suatu sifat nafsiyahnya Allah yang tidak boleh direbut, tidak boleh dimiliki oleh makhluknya, yang sehingga andaikan kita merebut sifat Allah Al-Azim ini, maka konsekuensinya sangat berbahaya sekali, karena ini merupakan cikal bakal daripada kerusakan seseorang. Kita lihat iblis laknatullah alaih, dia diusir dari surga dan diharamkan, diusir dari surga dan diharamkan kembali ke surga. Nabi Adam diusir dari surga tapi masih ada kesempatan kembali ke surga. Ini perbedaan yang sangat tipis sekali. Kenapa iblis kok diusir dan dilarang kembali ke surga? Karena dia merebut sifatnya Allah Al-Azim.
Kenapa Nabiullah Adam alaihissalam diusir dari surga, kemudian masih diberi kesempatan kembali ke surga dengan syarat bertaubat? Karena dia punya kesalahan, akan tetapi kesalahannya tidak menyebabkan Allah murka selamanya. Nah, ini yang perlu kita kaji. Apa perbedaan kesalahan iblis dan kesalahan Nabi Adam di sini? Kenapa Nabi Adam kok diizinkan kembali dan anak turunnya, sedangkan iblis kok tidak, padahal sama-sama mempunyai satu kesalahan? Tetapi letak kesalahannya berbeda. Ini yang perlu kita klarifikasi. Kalau kesalahan iblis, kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam adalah kesalahan yang bersifat amaliyah, kesalahan yang bersifat jasmaniyah. Dikatakan oleh Allah, uskun anta wa zawjukal jannatah, nikmatilah surga, tempatilah bersama dengan istrimu. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat uskun antah wa zawjuk. Ya. Ada kalimat wa zawjuk. Zawj itu artinya istri. Tetapi Allah kadang menggunakan kalimat imro'ah, perempuan. Istri ini yang jelas sudah perempuan, tidak ada istri laki-laki. Tapi Allah kadang enggak memakai kalimat zawj, Allah memakai kalimat imro'ah. Sebagaimana ini terjadi kepada Nabiullah Nuh, ya. Imro'atan Nuhin, bukan zaujatu Nuhin. Wa imro'atan Lut, perempuannya Nabi Lut, bukan istri. Ya. Kadang kita sering baca kalimat ini di Al-Quran, sering kita ngaji, tapi kadang kita nggak gagas perbedaan antara uskun anta wa zaujukal jannata dengan imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah, padahal ini sama-sama istri. Hawa istrinya Nabi Adam, kemudian yang dimaksud imra'atan Nuh itu adalah istrinya Nabi Nuh, wa imra'atan Lut dan istrinya Nabi Lut. Tetapi kosakata ini mengandung makna yang jauh sebenarnya. Itulah indahnya Al-Quran. Kok andaikan kita kaji. Makanya kalau ngaji Quran jangan baca tok, ngajio, ojo moco, ngajio tok, ngaji terus. Jangan baca tok, biar paham Al-Quran. Apa perbedaannya? Uskun anta wa zaujukal jannata, tempatilah surga itu bersama istrimu, istri. Sementara kepada Nabi Lut Allah mengatakan wa imra'atan Lut wa imra'atan Nuh, bukan istri. Kenapa? Karena kalau Nabiullah Adam itu memang betul-betul istri dunyan wa ukhra, dunia akhirat. Istri yang memang betul-betul diridhai oleh Allah. Sementara Nabiullah Nuh wa imra'atan, tidak disebut zauj, tidak disebut istri, tapi disebut perempuan. Wa imra'atan, perempuannya Nabi Nuh. Wa imra'atan Lut, perempuannya Nabi Lut. Kenapa? Karena mereka berdua adalah orang yang tidak beriman, yang ingkar kepada Nabi Nuh dan ingkar kepada Nabi Lut. Mereka tidak beriman kepada Allah. Yang sehingga dan tidak setia kepada Nabi Lut, tidak setia kepada Nabi Nuh, yang sehingga perempuan-perempuan yang durhaka pada suaminya, tidak iman, tidak taat, tidak berbakti pada suaminya, itu hakikatnya bukan istri tapi imro'ah, perempuan. Belum tentu dia menjadi istrinya di surga besok, belum tentu dia menjadi istrinya sampai ke akhirat. Ini sebagai contoh bahwa orang-orang yang durhaka pada suami di Al-Quran disebut imro'ah, bukan zauj. Nah ini kok malah nerangke tafsir ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada Sifatullahul Azim, sifat Allah yang agung. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sifat Allah yang agung ini merupakan suatu sifat di mana seseorang akan mengedepankan daripada kedudukan Allah daripada dirinya, yang sehingga kalimat ini bukan hanya sebagai ucapan dan rutinitas zikiran, bukan rutinitas bacaan, tetapi kalimat ini Al-Aliyyul Azim, la haula, tiada kekuatan, tiada daya, wala quwata, dan tiada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Azim, Al-Ali. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Memang belajar tauhid itu tidak sama dengan belajar fikih. Kalau kita belajar fikih, belajar bab wudu, langsung kita praktekkan bagaimana caranya wudu, mengusap wajah, mengusap sikut, mengusap kaki. Tetapi kalau dalam bab tauhid ini kudu ditoto dhewe, kudu dilatih dhewe, notone kudu dilatih dhewe, ya. Sifatullahul Azim, kembali kepada kenapa Nabiullah Adam diizinkan kembali ke surga, padahal sama punya kesalahan satu dengan iblis. Nah, kalau Nabiullah Adam kesalahannya itu terletak pada jasmaniyah, ya, pada amaliyah, yaitu mengambil, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau ambil, jangan kau dekati ini pohon. Deket aja nggak boleh, apalagi ngambil. Dan Nabiullah Adam bukan hanya dekat tapi ngambil, bahkan wa fi riwayatin sampai makan. Nah, itu suatu kesalahan. Oke. Kemudian kesalahan iblis itu terletak pada suatu sifat, bukan amal, ya, sifat. Kalau Nabiullah Adam kesalahannya amal, jasadiyah, ya. Tetapi kalau iblis kesalahannya itu sifat. Sifatnya Allah direbut oleh iblis, yaitu tatkala disuruh sujud kepada Nabi Adam, fa'aba wastakbar, ya. Maka kemudian iblis tidak mau, fa'aba wastakbar, dan dia sombong. Nah, sombong ini sifatnya Allah, sombong ini miliknya Allah, tidak boleh direbut, ya. Kalau direbut konsekuensinya ini sangat berbahaya. Satu kesalahan, sama-sama salah satu kesalahan. Iblis punya satu kesalahan, Nabiullah punya satu kesalahan. Tapi kenapa? Ya, kok seakan-akan Allah nggak adil? Iblis boleh, Nabiullah Adam boleh kembali ke surga dengan syarat bertaubat. Sementara iblis kok tidak diizinkan kembali lagi, dan dilaknat sampai yaumul qiyamah, dan dilarang untuk kembali ke surga. Nah, kita lihat kesalahannya, jangan lihat musababnya, kita lihat sebabnya. Sebab kesalahan iblis adalah istikbar, ya, sombong dia, ya. Sama-sama membangkang sebenarnya. Nabi Adam ya membangkang, iblis ya membangkang, ya. Usjudu li Adam, bersujudlah kau pada Nabi Adam. Sujud dalam artian ta'zim, bukan nyembah, ya. Sujud dalam artian ikroman wa ta'ziman, ya, memuliakan kepada. Tapi fa'aba, tidak mau dia. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, dan jangan kau dekati ini pohon. Sama-sama membangkang keduanya. Iblis yang membangkang, Nabiullah Adam membangkang. Membangkang artinya tidak mengikuti perintah. Keduanya sama-sama tidak mengikuti perintah. Nabiullah Adam tidak mengikuti perintah Allah untuk menjauhi pohon. Kemudian iblis membangkang dari perintah Allah, tidak mau sujud. Sama-sama membangkang. Tetapi kenapa? Ini perbedaan. Kok Allah mengizinkan Nabiullah Adam kembali, iblis tidak? Karena kesalahannya beda. Nabiullah Adam salahnya bersifat jasmani, sementara
Iblis kesalahannya bersifat rohani, yaitu sifat istikbarnya, sombongnya. Fa'aba wastakbar. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan Adam dari tanah, aku dari api. Ngerasa lah. Kesimpulannya di sini, ngerasa. Ini olah batin, olah rasa. Ngerasa iblis itu lebih baik dari Adam. Mung penyakitnya ini toh. Kalau membangkangnya sama, nggak taatnya sama. Nabi Adam juga nggak taat, sama-sama melanggar. Tapi perbedaan antara jasmani dan rohani. Apa yang ingin kami sampaikan, yang dapat kita petik daripada ayat ini, bahwasanya kesalahan seseorang yang didasari dengan sifat itu lebih berbahaya daripada dosa seseorang yang didasari dengan amal zahir. Saya ulangi, kesalahan seseorang kepada Allah yang didasari dengan sifat sombong itu tadi, itu lebih berbahaya dan lebih dimurkai oleh Allah daripada kesalahan kepada Allah, dosa kepada Allah didasari dengan jasmani, bukan suatu kesombongan tapi kekhilafan. Ya, kita salah tapi jangan ngerasa sombong. Nah, sifat inilah yang kita bahas. Tatkala seseorang mempunyai sifat sombong, al-aliyul azim hilang dari dirinya. Dia tidak mengakui sifat Allah yang al-ali, yang al-azim. Ini secara ekstrimnya seperti itu. Ya, walaupun tidak diucapkan. Tidak ngerasa dia mempunyai Allah yang bersifat al-ali, yang bersifat al-azim. Mafhum mukhalafahnya seperti itu, walaupun tatkala dikatakan saru, ya, orang itu tetap mengakui bahwasanya Allah yang maha agung, Allah yang maha luhur. Tetapi dalam prakteknya dia merendahkan Allah, dia nyaingin Gusti Allah. Sama-sama punya sifat agung, sama-sama punya sifat sombong, dia nyaingin Gusti Allah. Ya, menjadikan dirinya Tuhan. Ya, kesana larinya. Kenapa iblis kok dilaknat? Karena menyaingi Tuhan. Kalau Nabiullah Adam kenapa diizinkan kembali ke surga? Karena dia punya salah tapi tidak menyaingi Tuhan. Makanya dikatakan syirik adalah dosa yang sangat luar biasa. Bukan hanya nyembah Allah, bukan hanya nyembah selain Allah, syirik itu menjadi pesaing Allah. Kita tanpa sadar sering menjadi pesaingnya Gusti Allah. Sombong dengan ilmu, sombong dengan jabatan, sombong dengan kejadian seperti iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sombong dengan profesi dan segala macam. Makanya di sini kita akan membahas tentang masalah man asbata li nafsihi tawadduan. Yang ingin saya sampaikan, manusia kembali kepada apa yang disabdakan oleh Rasul, man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang tawaddu akan diangkat oleh Allah derajatnya dunyan wa ukhra. Wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang takabur akan dihinakan oleh Allah dunyan wa ukhra. Kita contoh orang yang sombong dengan hartanya, Qarun, ditenggelamkan oleh Allah. Orang yang sombong dengan kekuasaannya, Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah. Makanya di sini kita mengkaji bagaimana kita mengimplementasikan sifat Allah yang agung, al-aliyul azim dalam kehidupan kita. Kemudian kita kaji tentang masalah bertawadhu yang ada kaitannya dengan sifat sombong itu tadi. Man asbata li nafsihi tawaduan, man utawi sapane wong iku asbata netepaken sapa man li nafsihi maring awak dhewe man, netepaken tawaduan ing sifat tawadhu, fahuwa moko utawi man iku al mutakabbir, wong kang sombong.
orang yang mengaku ya, dirinya tawadhu, maka hakikatnya orang itu sombong. Kenapa seperti itu? Idlaisa tawadhu idlaisa krana ora ana apa tawadhu ora ana iku illa an rifatin angin Allah saking keluhuran. Karena tawadhu itu pada hakikatnya adalah jauh dari sifat yang tinggi, sifat yang pantas, ngerasa pantas. Makanya tatkala seseorang ngerasa pantas, dia sebenarnya dia sombong. Walaupun dalam segi zahir dia tidak menampakkan kesombongannya. Famata asbata li nafsika tawaduan, famata asbata moko ing dalam semangsane netepaken sapa man. Li nafsika maring awak dhewe ni sira tawaduan ing tawadhu fa anta moko utawi sira iku al mutakabbiru wong kang sombong. Tatkala seseorang sudah ngerasa pantas menduduki ini, pantas memiliki ini, pantas mendapatkan ini, maka sebenarnya dia adalah orang yang sombong. Nah, yang ingin disampaikan di sini isbatut tawadhu yaqtadi wujudar rif'ah la mahalata. Menetapkan sifat tawadhu kemudian mendorong seseorang terhadap sifat rif'ah, sifat yang luhur, sifat yang tinggi. La mahalata idlaw kanat ma'dumatan lakana didduha. Tatkala seseorang itu ngerasa bahwa dirinya itu pantas, maka dia itu adalah orang yang sangat sombong, kata. Apa yang dimaksud di sini? Seorang tawadhu, orang yang bisa mempunyai sifat tawadhu adalah orang yang sudah menjadikan dirinya tidak ngerasa memiliki apa-apa. Itu yang tawadhu yang sebenarnya. Kalau saya ngerasa pantas jane luwih patut aku. Umpamane jane luwih patut aku dadi ketua asli ini. Nah, itu sombongnya. Walaupun dia tidak mencalonkan. Karena tawadhu itu sifat, bukan suatu praktek, sifat. Yang tahu itu dirinya sendiri. Yang tahu itu dirinya sendiri. Makanya orang-orang yang memiliki sifat sombong, tidak mempunyai sifat tawadhu, itu merupakan suatu pertanda bahwa dia itu belum mengenal daripada sifatnya Allah Al-Ali Al-Azim, sifat Allah yang luhur, yang agung. Yang sehingga Syekh Ibnu Athaillah mengatakan at-tawadhu'ul hakiki utawi tawadhu kang sak tenane ya. Huwa ya si tawadhu iku ma sifat kana kang ono apa ma iku nasyian kang tukul an syuhudi azamatihi saking nyekseni keagungane Gusti Allah wa tajalla sifatihi lan katone sifate Gusti Allah. Ini yang perlu latihan ya. Seseorang tidak bisa memiliki sifat tawadhu kecuali dia syuhudu azmati, kecuali dia nyekseni keagungane Gusti Allah wa tajalla sifatihi lan tampak di dalam hati kita sifatnya Allah. Bagaimana cara mengetahui? Itu terlalu jauh, itu terlalu sulit, itu terlalu mustahil bagi kita ya. Kita terlalu hina untuk masuk kepada sultanullah, kepada kerajaan Allah. Kita terlalu bodoh untuk kita melangkah menuju kepada mi'raj, munggah kepada istananya Allah. Kita terlalu sulit itu. Jangankan kita pergi ke istana Allah, kita mau pergi ke istana presiden wae mumet. Apalagi ke istananya Allah. Alamati ramu deng di. Dan kita tidak tahu naiknya numpaknya apa. Kita sudah cetho-cetho numpak bis atau numpak travel, tinggal duduk manis nyampe Jakarta ya. Tetapi kadang alamatnya sudah ketemu, sana masih bingung tanya-tanya. Apalagi kita mau ke istananya Allah.
Itu suatu pekerjaan yang sangat berat sekali, ya, yang sangat sulit sekali. Nah, bagaimana caranya para aulia Allah, para solihin, tatkala ditanya bagaimana engkau mengenal Allah, mereka menjawab, araftu billah minallah, aku mengenal sifatnya Allah dari Allah. Kita jangankan mengenal sifatnya Allah, kita jangankan kenal dengan Allah, kita mengenal sifat konco atau jangan terlalu jauh, sifat konco mengenal sifatnya istri kita aja sulit. Sifatnya istri kita, apalagi sifatnya Allah, apalagi sifatnya Rasulullah. Kenal kepada sifatnya anak itu, mengenal sifatnya anak, karakternya anak aja sulit, apalagi sifatnya Allah. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Kita minta hidayah kepada Allah agar Allah memberi hidayah untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Itu satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Kalau kita menghilangkan sifat, menghilangkan hijab, menghilangkan dosa, menghilangkan noda, kotoran, penutup yang ada dalam diri kita, itu memang mungkin kita lakukan dan itu memang harus kita lakukan. Kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, hijab yang menutupi hati kita, dosa yang menutupi hati kita, yang sehingga kita tidak bisa melihat Allah, mengenal sifatnya Allah. Yang kita tahu sifat Al-Azim itu hanya sebutan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil. Tapi kita mentah, ngambang. Bacaan kita itu tidak sampai sini, ngambang kita. Bahkan tidak paham apa yang kita katakan, bahkan tidak paham apa yang kita ucapkan. Seberapa agung Allah di hatimu, seberapa mulia Allah di hatimu. Kok andaikan engkau merasa bahwasanya Allah itu maha agung, kenapa masih ada kesombongan dalam dirimu? Berarti kamu belum pernah ketemu zat yang maha agung. Makanya di sini dikatakan at-tawaddu'ul hakiki huwa ma kana nasyi'an an syuhudi azmati. Tatkala seseorang sudah menyaksikan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keluhuran Allah, manusia otomatis akan bersifat tawaddu. Otomatis tidak akan bersifat sombong sama sekali. Kenapa? Bagaimana mungkin seseorang mempunyai sifat sombong di hadapan seorang, umpamanya ketemu dengan seorang raja atau seorang presiden atau seorang yang agung? Otomatis tatkala dia berhadapan dengan orang itu pasti merasa hina, ya, pasti merasa otomatis sudah ngerasa ino, ngerasa orang duwe derajat, orang duwe makom, orang duwe pangkat sama sekali, ino saino-ino. Padahal itu cuma manusia. Kita ketemu dengan orang yang dihormati oleh semua orang, umpamanya dihormati, diagungkan. Kita berhadapan dengan orang itu otomatis kita ino. Atau kita bertemu dengan seseorang yang alim allamah, ya, alim allamah, ya, seorang muhaddis umpamanya. Kita bertemu dengan orang itu otomatis kita sudah merasa bodoh, otomatis langsung merasa bodoh gitu. Ya. Dia hafal kutubus sittah, dia hafal Bukhari, dia hafal Muslim, dia hafal Sunan Abi Dawud, dia hafal Sunan Nasai, hafal hafal Muwatta, hafal tafsir, umpamanya hafal Al-Quran. Kita cuma hafal kulhu. Bagaimana mungkin kita akan sombong di hadapan? Otomatis kita akan ngerasa paling bodoh. Itu baru kita ketemu dengan manusia. Apalagi kita syuhud menyaksikan keagungan Allah. Dari situ manusia akan mempunyai sifat tawadhu yang bukan munafik, tapi tawadhu yang hakiki tatkala hatinya sudah menyaksikan keagungan Allah. Itu yang perlu kita latih. Itu yang perlu kita didik di dalam diri kita. Yang sehingga amal kita, ibadah kita, sifat kita tidak seperti yang diwariskan oleh iblis laknatullah alaih. Yang perlu kita ingat, kesalahan sifat itu lebih fatal daripada kesalahan yang bersifat jasmani. Kesalahan sifat lebih fatal karena itu berkaitan dengan sifatnya Allah, menyaingi Gusti Allah. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa tajalla sifatih, tajalla
Kata tajalla ini merupakan jalliyat, ya, merupakan penampakan pada kalimat kosakata penampakan, yang sehingga Syekh Junaid mengatakan at-tawadhu inda ahli tauhid takabburun. Takabbaro ya takabbaru, takabburan dari madi takabbaro. At-tawadhu dari kata madi tawadhu'a ya tawadhu tawaduan. At-tawadhu inda ahli tauhid, tauhid merupakan masdar dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, nyuwiji akan Gusti Allah, ya. Tawaddu menurut Imam Junaid, at-tawaddu inda ahli tauhid takabburun, orang yang tawaddu tetapi tidak mengenal Allah, ya, itu sebenarnya sombong, karena pada hakikatnya dia masih menyimpan rasa pantas, rasa ahli, rasa memiliki. Sebagaimana kita sampaikan tadi, tatkala kita punya rumah yang bagus, kita punya mobil yang bagus, ya, kemudian kita banyak harta menurut kita, tetapi tatkala kita bertemu dengan orang yang paling kaya di Indonesia, yang hartanya ratusan triliun umpamanya, kita cuma jutaan, apakah kita masih merasa kaya di hadapan orang itu? Kalau masih ngerasa kaya, berarti orang itu tidak patek waras, berarti, ya. Ini baru ketemu manusia, ya. Itu baru orang terkaya Indonesia. Kita sudah tidak merasa mempunyai apa-apa. Kita sudah merasa miskin di hadapan dia. Bagaimana mungkin kita menyombongkan harta kita kalau kita kenal kepada Allah yang Maha Ghani, yang Maha Kaya. Itu yang kita maksud. Jadi tatkala kita syuhud dengan Allah, betul-betul asyhadu alla ilaha illallah, nyakseni, bukan a'lamu Allah ilaha illallah, aku tahu tiada Tuhan yang hak disembah, bukan, tapi asyhad itu merupakan kalimat yang bersumber daripada hati kita, itu namanya asyhad, ya. Kalau a'lam itu bersumber dari pikiran kita, aku tahu Allah hak, aku tahu Rasulullah adalah utusan Allah, ya. Beda dengan nyakseni ingsun, aku bersaksi Allah adalah zat yang maha. Ini yang dimaksud daripada syuhudu azmati wa tajalla sifati. Syuhudu azmati ini didahulukan daripada tajalla sifati, nyakseni keagungan Allah Subhanahu wa taala setelah tajalla sifati. Setelah orang itu mampu menampakkan keagungan Allah di dalam sifat Allah di dalam dirinya, ya. Artinya apa? Artinya manusia yang pertama kali yang harus dilakukan adalah beristighfar. Karena hati itu tatkala seseorang berbuat dosa, kata Rasul, nukitat binukatin syauda, kita melakukan suatu dosa, di dalam hati kita itu dikasih mangsi hitam, dititik satu hitam dalam hati kita. Satu dosa, titik satu hitam, buruk kan ini. Bar itu pergi ke pasar, ngelihat yang dosa lagi, titik satu hitam. Bar kui atine grundel, ngetitik satu hitam. Bar kui ngapusi wong nang pasar, titik hitam. Akhirnya berapa titik yang ada dalam hati kita? Buruk hati kita nanti, buruk, ketutupan mangsi hitam. Lah, setelah ketutupan mangsi hitam, hukum Allah jadi buruk, sifat Allah jadi buruk, ya. Jadi buruk semua. Makanya disuruh beristighfar untuk ngersiin ini, ya. Jadi ibaratkan ruangan kalau bersih kan enak. Setelah ruangan bersih apa? Ya. Kemudian dihias, itu namanya tahalli.
Setelah hati kita bersih kemudian dihiasin, tahalli ya. Ibaratkan gelas ya, gelas kira-kira kalau gelas kotor, gelasnya kotor, banyak kotoran, telek dan segala macam, kira-kira dikasih susu kambing ada yang mau minum enggak? Enggak ada. Bukan enggak mau susu, gelasnya kotor. Dikasih kopi, jahe umpama, enggak ada yang mau minum. Kenapa? Gelasnya kotor. Rumahnya bagus, banyak permadani, banyak perhiasan, banyak bintik-bintik souvenir luar biasa, tapi kotor, banyak kotoran. Ada yang mau nempatin? Banyak telek tikus, banyak sarang, tidak ada yang mau nempatin. Hati kita juga, hati kita ini kalau kotor, ilmu-ilmu tidak masuk. Sifat-sifat Allah yang indah, nur-nurnya ilmu tidak masuk, tidak betah. Makanya tatkala gelas itu dibersihkan dulu, itu namanya ya, tahalli, membersihkan gelas. Kemudian setelah bersih tahalli, diisi dengan kopi. Kalau gelas bersih diisi dengan kopi, enak. Yang minum nikmat, tidak khawatir. Diisi dengan susu, diminum enak, tidak khawatir. Kemudian setelah bersih diisi kopi, tajalli, nyaman. Tajalli itu nyaman. Rumah tatkala bersih kemudian dihiasin, ditempatin sofa, dia lemari, ditoto dan segala macam, kemudian ditempatin indah. Indah itu tajalli, ngerasa nyaman menempati itu namanya tajalli. Kenapa? Karena tempatnya bagus, kemudian ditata, dihiasin, nyaman. Yang sehingga tajalli. Dalam hati kita itu sama. Bersihkan dulu, setelah bersihkan isi dengan ilmu, isi dengan hikmah, kemudian setelah itu tajalli ya. Penampakan Allah dalam sifatnya, dalam diri kita itu akan tampak, yang sehingga hati kita ngerasa nyaman, seperti rumah yang bersih dihiasin kemudian ditempatin, atau seperti gelas yang bersih dituangkan kopi atau susu kemudian nikmat untuk diminum, tidak khawatir. Seperti itulah gambaran wa tajalla sifati, yaitu penampakan sifatnya Allah dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah kepada kita, kepada anak istri kita, dan juga kepada tetangga kita, saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah, yang belum melaksanakan perintah Allah, yang belum naik ke masjid, yang belum menghadap kiblat. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka, serta kita dijauhkan dari segala bala dan musibahnya, dimudahkan urusan kita dunia wa ukhra, dipanjangkan umur kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan takwa, dan diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jamilah syai'ulillahi lahumul fatihah. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.